Penyertaan Tuhan di setiap musim. Dipersilakan Ibu Else untuk dibacakan Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya dia Allah Tuhan, dan yang merenungkan taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musim, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, terima kasih. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, tetapi yang suka melakukan perintah Tuhan dan merenungkannya siang malam, orang itu berhasil dalam segala usahanya. Ia seperti pohon di tepi sungai yang berbuah pada musimnya dan tak pernah layu daunnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab itu merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Karena dari Alkitab itu, kalau boleh saya ibaratkan, suratnya Allah untuk kita. Karena dari Alkitab itu kita tahu apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan, dan kita juga tahu apa yang Allah sediakan di dalam kehidupan kita. Jadi Alkitab itu adalah suatu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Karena arah hidup kita berhasil atau tidaknya itu sangat-sangat ditentukan bagaimana kita mengerti, memahami tentang Alkitab. Kalau kita memahami dan mengerti Alkitab dengan baik, maka sudah pasti apa yang dikatakan oleh pemazmur ini, kita akan berhasil dalam segala usaha kita. Karena dalam Alkitab itu ada perintah daripada Tuhan, ada tuntunan daripada Tuhan. Dan itu menjadi sebuah hal yang harus ada dan terjadi dalam kehidupan daripada orang percaya. No Bible, no breakfast, ya. Jadi kalau tidak membaca Alkitab tidak sarapan. Itu merupakan sebuah slogan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab dicetak dan Alkitab diajarkan supaya orang percaya tahu bagaimana dia harus hidup. Karena dengan Alkitab itu sebagai kanon atau alat pengukur pada waktu itu menjadi sebuah standar yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Dengan Alkitab kita tahu apa yang Tuhan ingin untuk kita perbuat. Karena dengan Alkitab itu kita bisa tahu jalan-jalannya Tuhan yang akan membawa kepada masa depan yang penuh pengharapan itu terjadi di dalam hidup ini. Dan kita pun juga dari Alkitab kita tahu hal-hal yang Tuhan tidak inginkan untuk kita lakukan dalam hidup ini. Dengan kata lain, Alkitab itu memberi petunjuk bagaimana kita harus berjalan, dan Alkitab itu juga memberikan larangan apa yang tidak boleh kita lakukan di hadapan Tuhan. Nah, ketika orang percaya memahami akan hal itu, maka sudah pasti dia akan memiliki satu kehidupan yang berhasil. Larangannya dijauhi, perintahnya dilakukan. Pemazmur bilang dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya apa? Hidup kita akan selalu dekat dan melekat dengan Tuhan. Kalau hidup orang percaya itu dekat dengan firman Tuhan, dia pasti dekat dengan Tuhan, ya. Kalau orang percaya itu dekat dengan Tuhan, dekat dengan firman Tuhan, maka sudah pasti jalan-jalannya itu akan disertai oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa belajar mengenai pengalaman daripada bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, ya? Tiang awan dan tiang api menjadi petunjuk arah yang harus mereka pilih. Tiang awan dan tiang api menjadi petunjuk
mereka berhenti atau berjalan. Dan tiang awan dan tiang api itu membuktikan Allah ada menyertai dalam kehidupan mereka. Dan Yesus dalam Matius 1:23 itu dikatakan sebagai Immanuel, Allah yang menyertai dalam hidup orang percaya. Kalau di PL kita mengenal ada tiang awan dan tiang api, kalau di PB kita mengenal Immanuel. Tiang awan, tiang api menyertai perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Dalam kehidupan kita orang percaya, Immanuel atau Allah yang beserta kita di dalam Yesus Kristus itu yang akan menyertai di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan itu pasti ada campur tangannya Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan di dalam kehidupan kita berjalan sendiri. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, di sana ada campur tangannya Tuhan. Artinya apa? Tuhan ada bersama-sama di dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Dia memberi kekuatan ketika kita lemah. Dia memberi pertolongan ketika kita menghadapi masalah dan persoalan. Dia membuat pintu saat tidak ada jalan lagi. Dan Tuhan di dalam kehidupan kita ketika menyertai itu pasti akan membawa kepada masa depan yang penuh pengharapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa contoh dalam firman Tuhan kita mau melihat sebuah perbandingan mengenai kehidupan Naomi ketika dia di Bethlehem dan mengenai Ishak yang ada di Gerar. Naomi ketika di Bethlehem dia sedang menghadapi musim panas, ya, dan Ishak ketika diperintahkan oleh Tuhan di Gerar, Gerar pun juga ada dalam posisi musim panas. Artinya apa? Sama-sama kondisinya dalam musim panas, sama-sama kondisinya dalam kondisi secara manusiawi tidak ada pengharapan, tidak ada kehidupan, tidak ada masa depan. Tetapi kita melihat cara yang beda yang dilakukan oleh Ishak dan cara yang beda yang dilakukan oleh Naomi. Naomi ketika di Bethlehem lagi mengalami kekurangan, yang dilakukan oleh Naomi dia meninggalkan Bethlehem. Dengan kata lain, Naomi meninggalkan Tuhan, ya. Karena kita tahu zaman Naomi ini adalah termasuk zaman hakim-hakim. Jadi setelah Yosua itu di Alkitab itu ada zaman hakim-hakim, hakim yang terakhir itu Samuel, kemudian masuk kepada zaman raja-raja. Nah, ketika Naomi meninggalkan Bethlehem, itu sama artinya Naomi meninggalkan Tuhan, ya. Itu sama halnya Naomi meninggalkan kasih setianya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya kita harus sadar, yang namanya masalah dan persoalan bagi orang percaya itu sementara. Itu hanya menjadi sebuah satu stimulus, itu hanya menjadi sebuah kejut ya. Kalau orang tiba-tiba jantungnya berhenti, dia dikasih alat kejut supaya apa? Jantungnya berdetak kembali. Nah, itu kalau saya ibaratkan seperti itu, bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan izinkan ada persoalan, Tuhan izinkan ada musim kering, tetapi itu tidak selamanya. Yang selamanya ada dalam kehidupan orang percaya itu adalah penyertaan, pertolongan, dan berkat Tuhan. Nah, ketika Naomi meninggalkan Bethlehem dan pergi ke Moab, artinya Naomi meninggalkan janji-janji Tuhan, ya. Terbukti ketika Naomi berada di Moab tidak ada campur tangan Tuhan di sana, tidak ada pertolongan Tuhan di sana, dan akhirnya suami dan anaknya mati dan harta yang dibawa dari Bethlehem ke Moab habis. Dan Naomi balik lagi ke Bethlehem. Dan ketika balik, Naomi katakan dengan tangan penuh karena berkat daripada Tuhan aku pergi, tetapi dengan tangan kosong aku kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untunglah Naomi ketika dia berada di Moab dan dia menghadapi banyak peristiwa yang kalau boleh saya katakan membuat hidupnya gagal, dia kembali kepada Tuhan. Seperti kisah daripada si bungsu, dia meninggalkan bapaknya dan dia gagal dan dia kembali kepada bapaknya. Dan kita lihat ketika Naomi kembali, ketika si bungsu kembali, Tuhan pulihkan kehidupannya. Nah, ini beda dengan kehidupan Ishak. Ketika Tuhan perintahkan Ishak untuk pergi ke Gerar, Ishak tidak bilang, Tuhan, Gerar itu lagi paceklik, Gerar itu lagi panas.
tetapi Ishak hanya mengikuti apa yang Tuhan katakan. Dan ketika Ishak berada di Gerar, dan di sana meskipun tidak disebutkan secara rinci, tetapi yang ada adalah pada masa itu, musim itu, Ishak menuai 100 kali lipat. Artinya sebelum Ishak menuai, Ishak harus menanam lebih dahulu. Dan saudara bisa bayangkan ketika menanam di musim panas, ketika menanam di musim kering itu tidak ada air. Kalau boleh saya katakan, Ishak ketika di Gerar mulai dia mengolah tanah, ketika dia mulai menabur benih, dan sampai benih itu tumbuh, modalnya Ishak hanya satu: Ishak beriman. Artinya apa? Karena Tuhan yang menyuruh, karena Tuhan yang memerintahkan, maka Ishak melakukannya. Dan kita lihat bagaimana Tuhan memberkati di tanah yang tandus dalam kehidupan Ishak yang beriman kepada Tuhan, dan Ishak menuai 100 kali lipat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Ishak hidupnya seperti pohon yang ada di tepi aliran air. Karena Ishak hidupnya ada di sumber kehidupan. Nah, ini juga yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mengalami musim kering, kita tidak akan mengalami musim paceklik, tetapi kasih setianya Tuhan itu akan memberkati kita. Tuhan akan membuat musim kering itu bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi bagi orang percaya itu selalu ada pertolongan, itu selalu ada berkat daripada Tuhan. Nah, ini yang harus sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, teruslah hidup melekat dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu tidak hanya dibaca, tetapi dia juga harus kita imani dan kita lakukan. Maka firman yang hidup itu akan menghidupi di dalam kehidupan kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. WL Singer, pemain musik, silakan.